Adalah Rasulullah anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah SAW. Beliau menasihati kami mengenai sesuatu yang membuat hati kami menjadi lembut dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Selesai dari majelis Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Lalu mulailah kami berbicara mengenai masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan berjumpa dengan istri. Ketika itu keadaannya sangat berbeda dan dibandingkan ketika berada di majelis Nabi SAW. Maka terlintas dalam pikiranku keadaanku ternyata berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Ketika di majelis Rasulullah SAW, keadaanmu berbeda dengan ketika berada di tengah anak istrimu. Aku sangat kecewa ketika menyadari hal ini dan sangat sulit bagiku untuk menerimanya. Dengan pikiran kalut, aku keluar rumah sambil berkata, "Hanzalah, kamu telah munafik." Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menghampiriku. Aku berkata kepadanya, "Hanzalah, telah terjadi datang munafik." Subhanallah, tidak benar apa yang kamu katakan. Sahut Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku pun menceritakan kejadiannya bahwa ketika kami berada di majelis Nabi SAW, beliau bercerita tentang surga dan mereka seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun ketika pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, maka semua yang terjadi bersama Rasulullah SAW merupakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, hal itu juga terjadi pada kami. Lalu keduanya menemui Rasulullah SAW. Rasulullah anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik." Beliau berkata, "Apa yang terjadi?" Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, "Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun jika kami berpisah dengan engkau dan bercanda dengan anak istri kami, maka apa yang baru terjadi dengan engkau telah kami lupakan." Jawab beliau, "Demi zat yang bernyawaku berada di tengahnya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Namun Hanzalah, demikianlah keadaannya. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu." Manusia tetap memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, makan, minum, anak, istri, bahkan bercakap-cakap dengan mereka pun penting, mengingat surga dan neraka. Kadang-kala diperlukan, tetapi tidak setiap waktu, dan kita tidak mesti berharap demikian pada diri kita, sebab keadaan seperti itu adalah keadaan malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa anak istri, tanpa memikirkan kehidupan, dan tanpa urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dipenuhi tugas tanpa urusan dan keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam suatu keadaan. Yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu sangat merisaukan agama mereka. Jika berubah sedikit saja keadaan mereka dibandingkan ketika bersama Nabi SAW, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Dengan mencintai sesuatu tentu akan menimbulkan beribu macam dugaan dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, maka kita sangat mengkhawatirkannya. Jika kita mendapat berita bahwa daerah yang dituju terkena wabah atau bencana, maka berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan.
gitu.